limpahan nikmat dan karunia yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada kita. Salam dan salam senantiasa selalu kita berikan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Para hadirin sekalian, azzalallahu bikum jami'an. Kembali melanjutkan pembahasan kita tentang sirah nabawiyah, kisah perjalanan hidup teladan kita bersama Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mempelajarinya merupakan bagian daripada mempelajari agama, yang dengan sebab itu seorang hamba akan istiqamah, akan mencontoh serta meladani beliau, sehingga perjalanan hidupnya adalah perjalanan yang penuh dengan keberkahan, dan itulah kita harapkan. Melanjutkan kisah sebelumnya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada kisah pembelahan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebelum kita lanjutkan, sedikit kita mengulas kembali apa yang sudah kita sampaikan atau apa yang sudah kita dengarkan bersama pada pertemuan sebelumnya, yaitu dimulai dari peristiwa Perang Gajah, di mana pada tahun tersebutlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Dan di kisah tersebut terdapat pelajaran yang sangat penting, yaitu pada saat Abraha dengan 60.000 pasukannya berusaha untuk menghancurkan Ka'bah. Tentu dengan suatu sebab, pada saat salah satu dari kabilah yang tinggal di kota Mekah menuju ke Yaman untuk mengotori kanisah atau tempat ibadah yang mereka buat, karena ia mengetahui bahwa tempat ibadah tersebut dibangun dan dibuat dalam rangka untuk memalingkan tujuan orang-orang yang beribadah ke tanah suci, yaitu ke kota Makkah. Maka datanglah ia ke kota Yaman untuk mengotori tempat ibadah tersebut, yang pada akhirnya hal itu memicu kemarahan Abraha dan para tentaranya, yang akhirnya mereka berusaha untuk menghancurkan Ka'bah. Sampai pada cerita pada saat mereka sudah tiba di daerah yang bernama Maghmas, sekitar 30 menit hingga kota Mekah. Di situ ia mengambil dan merampas 200 onta milik Abdul Muttalib, yang saat itu merupakan pemimpin dari orang-orang Quraisy atau penduduk Mekah. Maka di kota Maghmas datanglah Abdul Muttalib seorang diri dan bertemu dengan Abraha sembari meminta 200 onta yang telah dia ambil. Kecewalah Abraha dengan apa yang disampaikan olehnya. Ia mengira bahwa Abdul Muttalib datang dengan begitu berani, dengan gagahnya untuk mendiskusikan apa yang akan dilakukan oleh Abraha, yaitu menghancurkan Ka'bah. Ternyata Abdul Muttalib justru membicarakan 200 onta yang dimiliki olehnya yang telah diambil oleh Abraha. Maka Abdul Muttalib menjawab, "Ana Rabbul Ibil wa inna lil baiti rabban sayamna'uhu." Aku pemilik unta-unta, sementara Ka'bah memiliki pemiliknya yang akan menghalangi siapapun juga yang hendak menghancurkannya. Ini ada nilai tauhid rububiyah yang diyakini oleh Abdul Muttalib. Dan juga orang-orang musyrikin kala itu, meskipun mereka menyembah kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, hanya saja mereka masih meyakini bahwa yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan mereka adalah Allah Azza wa Jalla. Sehingga tidak heran Abdul Muttalib mengatakan perkataan demikian, dan ini menunjukkan bahwa ia masih mentauhidkan Allah pada rububiyah Allah Azza wa Jalla, yaitu perbuatan-perbuatan yang khusus bagi Allah Azza wa Jalla. Sehingga dia mengatakan, "Inna ana rabbul ibil wa inna lil baiti rabban sayamna'uhu." Aku pemilik unta, untuk itu aku bertanya atau meminta kepadamu unta-unta yang telah engkau ambil. Sementara Ka'bah ada pemiliknya yang akan menghalangi siapapun juga yang akan menghancurkannya. Sampai pada akhirnya ya Allah Ta'ala utus tayran ababil,
burung-burung yang berkumpul ya, membawa batu-batu yang sangat panas, tarmihim bihijaratin min sijil, yang kemudian melempari mereka dengan batu-batu yang sangat panas yang membuat mereka hancur binasa pada saat itu juga. Nah, di sini pelajaran bisa kita ambil adalah sikap Abdul Muttalib yang menunjukkan tauhid yang ada dalam dirinya, tauhid rububiyah. Tapi pertanyaannya, apakah dengan meyakini Allah Azza wa Jalla ada, Allah Azza wa Jalla Maha Pencipta, Allah Azza wa Jalla yang mengatur alam semesta, sudah cukup menjadikan ia dikatakan bertauhid? Maka jawabannya tidak. Mengapa demikian? Karena Allah Azza wa Jalla, atau karena konsekuensi dari keyakinan bahwa Allah yang Maha Mencipta, Allah Maha Pencipta, Allah mengatur alam semesta, konsekuensinya adalah menyembah Allah Azza wa Jalla, beribadah hanya kepadanya dan tidak kepada selainnya. Itu sebuah konsekuensi yang pasti. Kalau meyakini Allah ada, meyakini Allah Maha Pencipta, meyakini Allah yang menghidupkan dan mematikan dan mengatur alam semesta, maka konsekuensinya adalah pada saat dia beribadah, pada saat dia menyembah, dia hanya beribadah dan menyembah kepada Allah Ta'ala semata. Oleh karena itu Allah Ta'ala sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 21-22, yang mana pada surat ini Allah Ta'ala menggabungkan antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah yang menjadi konsekuensi dari adanya tauhid rububiyah. Sederhananya begini, kok bisa seseorang meyakini Allah yang Maha memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan, mematikan, Allah yang menciptakan, dan ternyata ia malah meminta kepada selain Allah? Ini enggak sinkron antara apa yang diyakini dengan apa yang ia lakukan, sehingga sekedar meyakini Allah Maha Pencipta dan seterusnya tidak cukup menjadikan seorang bertauhid. Dan itulah yang terjadi kepada musyrikin Arab, orang-orang musyrikin dari kalangan Arab. Mereka meyakini Allah Maha Pencipta, tetapi pada realita dalam kehidupan mereka, terutama dalam masalah ibadah, mereka tidak menyembah Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 21-22, ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai segenap manusia, sembahlah oleh kalian Rabb kalian. Ini perintah untuk beribadah hanya kepada Allah. Ini tauhid uluhiyah. Kenapa kita menyembah Allah Azza wa Jalla? Karena Allah yang menciptakan kita, menciptakan orang-orang sebelum kita. Itu kan konsekuensi yang berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Kenapa kita menyembah Allah? Ya karena Allah lah yang menciptakan kita. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atapnya, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, dan dia hasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan ataupun rezeki untukmu. Itu alasan kenapa kita disuruh dan diperintahkan untuk menyembah Allah, karena Allah yang menciptakan segalanya untuk kita agar kita bisa hidup. Sehingga di akhir ayat ini Allah tutup dengan fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Oleh karena itu, janganlah kalian mengada-ngadakan atau mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah jika kalian mengetahui. Nah, sehingga ini yang menjadi pelajaran penting dari kisah ini. Ketika Abdul Muttalib menunjukkan bahwa dia mentauhidkan Allah pada rububiyahnya, namun ternyata hal itu tidak menjadikan ia bertauhid ataupun muslim ataupun mukmin, karena dia tidak menjalankan konsekuensi daripada tauhid rububiyah, yaitu menyembah Allah Ta'ala semata. Baik. Nah, ini pelajaran atau kisah ya, di saat terjadinya perang gajah. Pada tahun itulah Nabi SAW dilahirkan. Dan kenapa disebut dengan tahun gajah? Karena kebiasaan orang Arab terdahulu ketika ada peristiwa besar di satu tahun, maka tahun itu dinamai dengan peristiwa besar tersebut. Maka tahun ini disebut dengan tahun gajah. Nabi SAW dilahirkan pada hari Senin, sebagaimana sabda beliau, "Dzalika yaumun
wulidtu fihi wa yaumun bu'ithu aw unzila alayya fihi. Ketika beliau ditanya tentang puasa Senin, beliau mengatakan itu adalah hari di mana aku dilahirkan, itu adalah hari ketika aku diutus, dan hari saat aku diturunkan wahyu, saat aku mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Maka beliau dilahirkan hari Senin. Ini sesuatu yang disepakati oleh para ulama. Kemudian beliau juga dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Ini yang masyhur, meskipun terjadi khilaf, namun lebih condong kepada bulan ini. Ada yang mengatakan bulan Ramadan dan ada yang mengatakan bulan Rabiul Awal, namun kecondongan kepada pendapat yang ini. Dan beliau lahir di tahun gajah. Lantas bagaimana dengan tanggal? Seperti pernah kita sampaikan, didapati banyak pendapat. Namun yang pasti tidak ditemukan riwayat yang sahihah yang menunjukkan atau menjelaskan tanggal pastinya kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang didapati adalah pendapat para ulama. Ada yang mengatakan tanggal 2, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 12, tanggal 17, dan tanggal 22. Meskipun yang masyhur di tengah-tengah kita adalah tanggal 12. Namun kalau ditanya apakah memiliki riwayat yang sahihah yang menunjukkan akan kepastian tanggal kelahiran beliau, maka jawabannya tidak ditemukan. Baik, beliau dilahirkan pada waktu yang sudah disampaikan, dan beliau diberi nama oleh kakeknya Abdul Muthalib dengan nama Muhammad. Kita ingat kenapa beliau memberi nama cucunya ini dengan Muhammad. Beliau mengatakan, aradtu an yahmadahu Allah fis sama wa khalquhu fil ard. Aku ingin agar Allah memujinya di langit dan dipuji oleh makhluknya di bumi. Nah, di sini pelajaran penting adalah nama adalah doa. Ketika orang tua memberikan nama kepada putra-putrinya, itu merupakan bagian dari harapan dan doa dari orang tua. Baik, kemudian beliau disusui oleh ibundanya beberapa hari, kemudian oleh Ummu Aiman, sampai pada akhirnya disusui kemudian oleh Thuwaibah yang merupakan budak dari Abu Lahab, dan setelah itu beliau disusui oleh Halimatus Sa'diyah sebagaimana yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Kemudian Halimah Sa'diyah pada saat mengasuh atau menyusui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mendapati adanya keberkahan di dalam hidupnya. Dan juga di antara tujuan kenapa kebiasaan orang Arab terdahulu yaitu mengirim anak-anaknya untuk disusui oleh orang-orang yang tinggal di pelosok, itu disebabkan karena sebuah keinginan agar anak-anaknya memiliki kefasihan dalam berbahasa. Pernah suatu ketika tatkala beliau sudah menjadi seorang nabi dan rasul, beliau ditanya, ma ra'aitu man huwa afsah minka ya Rasulullah. Aku enggak pernah melihat orang yang paling fasih ucapannya, bicaranya dibandingkan engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ma yamna'uni wa ana Quraisyun wa urdi'tu fi bani Sa'ad. Ya. Enggak ada yang bisa menghalangiku, ataupun aku adalah orang Quraisy, dan juga salah satu sebab utamanya adalah aku disusui dari kabilah Bani Sa'ad. Karena kabilah Bani Sa'ad merupakan kabilah yang sangat terkenal dengan kefasihan bahasa, dan Halimatus Sa'diyah dari sana. Halimatus Sa'diyah dari kabilah Bani Sa'ad. Baik. Beliau disusui 2 tahun, kemudian setelah melihat keberkahan yang didapatkan oleh Halimatus Sa'diyah, beliau meminta izin kepada Aminah yang merupakan ibunda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menambah lagi. Akhirnya diizinkan sampai genap 4 tahun. Nah, disitulah terjadinya peristiwa pembelahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau khawatir, ya, yaitu Halimah Sa'diyah khawatir terjadi sesuatu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau memulangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ibundanya. Nah, jadi setelah usia 4 tahun beliau kembali kepada asuhan ibunda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh ibundanya sampai 6 tahun. Pada usia 6 tahun barulah beliau dibawa ke kota Madinah. Tujuannya untuk menziarahi makam ayahanda beliau dan juga untuk silaturahim kepada ahwal yang merupakan saudara laki-laki ibu. Adapun yaitu paman-paman beliau, dalam arti ya paman-paman beliau yang merupakan saudara laki-laki dari ibu, dan itu kebanyakan mereka tinggal di kota Madinah. Sementara saudara laki-laki ayah itu kebanyakan tinggal di kota Makkah.
Jadi Nabi SAW diajak menuju ke kota Madinah untuk ziarah kubur ayahnya. Kemudian yang kedua untuk menziarahi atau mengunjungi saudara-saudara laki-laki ibu atau paman-paman beliau. Baik. Setelah menjenguk kuburan ayahanda, maka mereka pun kembali ke kota Mekah dan sampai pada sebuah tempat yang bernama Abwa, ya, sekitar 235 km dari kota Mekah. Disitulah Ibunda Aminah meninggal dunia. Nah, setelah itulah semakin besar ujian yang dialami oleh Rasulullah SAW, dan beliau pada saat itu mencapai puncak keyatiman atau yang dikenal sebagai yatim piatu, yang telah meninggal kedua orang tuanya. Ayahnya meninggal dunia di saat beliau masih dalam kandungan, ya, kemudian ibundanya meninggal pada saat beliau berusia 6 tahun. Maka semakin berat ujian yang beliau sallallahu alaihi wasallam hadapi. Kemudian setelah meninggalnya ibunda beliau di tengah-tengah antara Makkah dan Madinah, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian setelah itu diasuh oleh kakeknya. Dan sebelum kita memaparkan tentang kisah bagaimana Nabi SAW diasuh oleh kakeknya, kita ingin mengambil pelajaran terlebih dahulu dari status Nabi SAW saat itu menjadi anak yatim atau bahkan yatim piatu. Sudah menjadi yatim pada saat masih dalam kandungan, dan pada saat berusia 6 tahun maka genaplah atau semakin puncaklah ujian beliau menjadi yatim piatu. Dan dari sini kita dapati bahwa orang-orang saleh begitu besar ujiannya. Orang-orang yang tinggi nilai iman dan takwanya, besar cobaannya. Dan begitulah ketika Nabi SAW ditanya tentang siapa yang paling berat ujiannya, maka beliau mengatakan al-anbiya, yaitu para nabi, tsumma salihun, kemudian orang-orang saleh, tsumma al-amthalu fal-amthal, kemudian orang-orang yang serupa dengan mereka dari sisi keimanan dan ketakwaan. Yubtalal abdu ala hasabi dinihi, seorang hamba itu akan diuji sesuai dengan kadar agamanya atau kadar imannya. Ya. Jadi meski Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla sebagai seorang nabi, namun ternyata ujian yang beliau dapati begitu luar biasa, ujian demi ujian, dari semenjak kecil atau bahkan semenjak dalam kandungan sampai beliau diangkat menjadi seorang nabi, sampai beliau wafat, ujian demi ujian selalu beliau dapatkan. Dan dalam Islam, semakin tinggi iman seorang, maka semakin berat pula ujian yang akan dia dapatkan. Yubtalal abdu ala hasabi dinihi, seorang hamba akan diuji berdasarkan kadar keimanannya. Dan itulah yang dialami oleh Nabi SAW. Sehingga ketika seorang hamba mendapatkan ujian berat dalam hidupnya, maka tidak perlu berkecil hati. Dan jangan sama sekali berpikiran tidak baik tentang Allah Azza wa Jalla yang menyatakan bahwa ini tanda ketidakadilan Allah, na'udzubillah min dzalik. Tidak. Bahkan bisa jadi ini salah satu bentuk kasih Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala cinta dan sayang kepada kita, sehingga Allah ingin mengangkat derajat kita lebih tinggi lagi daripada apa yang kita dapatkan. Mungkin kita tidak mendapatkan pahala yang begitu besarnya dari sholat kita, dari puasa kita, namun kita dapatkan dari tingkat kesabaran kita pada saat menghadapi ujian. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sungguhnya ketika Allah Ta'ala cinta kepada suatu kaum, Allah akan uji mereka. Dan itulah, ya, kenyataan yang ada. Semakin tinggi iman seorang, semakin berat pula ujiannya. Kemudian Nabi SAW adalah yatim piatu semenjak kecil. Karena itulah beliau sangat sayang sekali dengan anak-anak yatim. Sampai dalam sebuah hadis beliau mengatakan, ana wa kafil yatim kahataini fil jannah. Kata beliau, aku bersama orang yang menanggung anak yatim, kafil yatim, kahataini fil jannah, seperti ini dekatnya di surga. Apa yang beliau ucapkan ini bukan hanya sekedar teori,
Tapi beliau sudah merasakan bagaimana sedihnya menjadi anak yatim atau yatim piatu. Dan itulah yang menjadikan beliau begitu sayang dan begitu cinta kepada anak-anak. Terlebih lagi ketika anak itu adalah anak yatim, sampai beliau memberikan jaminan, siapa yang mengasuh, siapa yang menanggung anak yatim, maka akan bersama Nabi di surga. Kalau sabda Nabi, bersama beliau di surga, surganya apa? Firdaus. Maka yang mengharapkan surga Firdaus, ini salah satu amalan yang ditawarkan. Semua mengharapkan surga Firdaus, maka jadilah kafil yatim, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan pembiayaan yang kita berikan kepada mereka. Ada salah satu santri di pesantren ilmu yang kedua orang tuanya meninggal dunia. Kedua orang tuanya meninggal dunia. Kemudian ada tetangganya yang datang ke pesantren, Ustaz, ini orang tuanya sudah meninggal dunia, keduanya. Namun saya berkeinginan dia tetap bisa belajar di pesantren. Saya akan menanggungnya. Bukan siapa-siapa, bukan hubungan keluarga, tapi karena tetangga. Dan alhamdulillah saat ini putranya dan anak asuhnya ini sudah kelas 11 Tsanawiyah, yang sebentar lagi akan selesai pendidikannya. Dan mudah-mudahan ketika beliau berihtisab karena Allah Ta'ala, tidak ada niatan lainnya kecuali hanya mengharapkan Allah, itu salah satu jalan tol untuk menuju surga, dan mudah-mudahan mendapatkan apa yang dijanjikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Azza wa Jalla tentunya. Maka ini peluang besar, apalagi orang-orang yang diberikan keluasan rezeki, ya, mengasuh, menanggung anak yatim, peluang untuk mendapatkan surga Firdaus bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi anjuran atau perintah beliau agar sayang dengan ayat ini bukan hanya sekedar teori, tapi beliau sudah pernah merasakan hal yang demikian. Dan ini juga salah satu cara untuk melembutkan hati kita. Melembutkan hati caranya adalah dengan sayang kepada anak kecil. Dalam sebuah hadis beliau mengatakan, in aradta an yalina qalbuk fa'at'imil miskin wamsah ra'sal yatim. Jadi ada salah seorang sahabat yang datang menemui Nabi dan mengadukan kerasnya hatinya. Ya Rasulullah, ini hatiku sangat keras. Apa kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam? Apabila engkau ingin agar hatimu lembut, maka kasih makan orang-orang miskin, dan usaplah ra'sal yatim, kepala anak yatim. Ya itu bahasa kinayah, tapi maksudnya bukan hanya sekedar mengusap saja, tapi juga menyayanginya, mengasuhnya, membantunya, menanggung kebutuhannya, dan seterusnya. Itu akan membuat hati kita ini lembut, ya, membuat hati kita lembut. Ya. Beliau sangat mengetahui dan sangat memahami bagaimana kerinduan anak yatim tatkala jauh dari orang tua atau orang tua yang telah meninggal dunia. Bagaimana rindunya mereka diusap-usap oleh orang tuanya. Bagaimana rindunya mereka dipeluk dengan kehangatan oleh kedua orang tuanya. Maka karena pengetahuan itu beliau menganjurkan kita semua untuk melakukan hal yang serupa. Ayo usap anak-anak yatim, kepala mereka, rangkul mereka, tenangkan mereka. Ya, ini para hadirin sekalian, azanallahu wa yakum jami'an. Sehingga apa yang beliau sampaikan bukan teori, tapi berdasarkan pengalaman yang beliau dapati. Baik, itu pelajaran yang bisa kita ambil dari status beliau saat itu sebagai anak yatim piatu. Maka dalam agama Islam, ya justru kita diminta dan diperintahkan untuk dekat dengan orang-orang miskin, dekat dengan anak-anak yatim. Karena ya, hal inilah yang akan menjadikan seorang lebih banyak bersyukur, hatinya lembut, dan terjalinlah ukhuwah Islamiyah yang kuat. Baik. Kemudian setelah meninggal ibunda beliau pun diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Sebagaimana pernah kita sampaikan, Abdul Muttalib kakek ini sangat cinta dan sayang kepada cucunya. Sampai suatu ketika beliau sedang duduk-duduk di bawah naungan Ka'bah, dan beliau memiliki tempat duduk khusus dari permadani. Ketika anak-anaknya datang, tak satu pun di antara mereka yang berani untuk duduk di atas permadani tersebut. Anak-anak beliau berarti paman-paman Nabi. Nggak ada satupun yang berani duduk di atas permadani tersebut. Ya. Sampai pada akhirnya Nabi SAW yang masih kecil, yang masih berusia 6 tahun datang
ke Ka'bah, lalu tiba-tiba duduk di permadani kakeknya, bahkan ya, atau duduk di permadani kakeknya, di saat tak seorang pun dari paman-paman beliau yang pernah melakukannya. Dan akhirnya melihat hal tersebut, jadi menunjukkan bahwa Abdul Muthalib itu sangat disegani dan sangat dikagumi. Paman-pamannya yang merupakan putra-putra dari Abdul Muthalib berusaha untuk melarangnya, namun Nabi tetap duduk dan dibiarkan oleh kakeknya itu Abdul Muthalib. Bahkan tidak hanya itu, Abdul Muthalib pun menggendongnya dan mendudukannya persis berada di sampingnya. Ini menunjukkan bahwa Abdul Muthalib sangat cinta kepada cucunya ini, itu Nabi Muhammad SAW. Ada ahli sejarah yang mengatakan kenapa begitu cinta dengan cucunya ini. Hal ini disebabkan karena Nabi SAW merupakan putra dari anaknya yang bernama Abdullah. Ya, merupakan putra dari anaknya yang bernama Abdullah. Ya, yang mana Nabi juga pernah kita sampaikan kalau tidak salah, beliau dijuluki Ibnul Dhabihain. Beliau dijuluki sebagai putra dari dua orang yang akan disembelih. Yang pertama adalah Nabi Ismail alaihissalam, yang kedua adalah ayahnya. Jadi ayahnya ini juga sosok yang dicintai oleh bapaknya, yaitu Abdul Muttalib, sangat cinta kepada Abdullah. Pernah beliau bersumpah kalau seandainya anak beliau mencapai jumlah sekian, maka salah satunya akan disembelih, dibunuh. Maka dilakukanlah undian dan ternyata selalu keluar nama Abdullah, yang seharusnya Abdullah waktu itu disembelih. Namun karena saking cintanya, akhirnya dia sedikit berubah peraturannya, ya saya enak-enaknya aja. Ya. Dirubah undian lagi, keluar lagi nama Abdullah. Dan beliau setiap kali mendapati yang keluar namanya adalah Abdullah, beliau ganti dengan menyembelih 100 ekor unta. Sampai pada akhirnya keluarlah nama anak yang lainnya. Itu tanda bahwa Abdul Muttalib cinta kepada Abdullah, maka begitu pula dia akan cinta kepada cucunya, ya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi Abdul Muttalib ketika ingin atau ketika mendapati cucunya duduk di atas permadaninya, bukan melarangnya, bahkan justru mendudukannya di sampingnya. Pada saat paman-pamannya ingin melarangnya, Abdul Muttalib justru malah membelanya. Beliau mengatakan, biarkan cucu, da'hu fa inna lahu lasya'nan. Biarkan dia, karena dia memiliki perkara yang sangat besar suatu saat nanti. Dia akan jadi orang besar suatu saat nanti. Ya. Nah, di sini jadi pelajaran juga bagi kita semuanya. Ucapkanlah hal-hal yang baik kepada anak-anak kita, dengan segala macam ya kebandelannya, dengan segala macam ya, tingkah laku yang kadang membuat kita jengkel, gerigitan dan semisalnya, maka jangan pernah terucap hal-hal yang buruk untuk anak kita. Ucapkanlah yang baik. Bersabarlah, ya, ucapkanlah hal-hal yang baik. Ketika jengkel, hendak marah, ucapkan, doakan, panggil dia dengan panggilan-panggilan baik, anak yang saleh. Jangan justru malah panggilan-panggilan buruk. Dasar anak setan, ya, berarti bapak itu sendiri. Ya, kan ada sebagian yang saking marahnya akhirnya mengucapkan hal-hal yang tidak pantas keluar dari lisannya. Nggak sadar itu anaknya. Ya, anak tidak tahu diuntung dan semacam. Itu sama halnya dengan menanamkan hal-hal negatif dalam dirinya, dan dia akan berkembang dengan hal-hal tersebut, dengan kenegatifan tersebut. Dan itu pun akan menjadi ya kejadian-kejadian yang berulang. Maka ucapan hal-hal yang baik. Lihat Abdul Muttalib ketika mendapati cucu seperti itu, dia mengatakan biarkan. Ya, sesungguhnya innalahu lasya'nan. Nanti dia akan memiliki perkara yang sangat agung. Baik. Kemudian tidak berselang lama meninggallah Abdul Muttalib. Ya. Dikatakan sekitar berusia 80 atau 82 tahun. Jadi Abdul Muttalib meninggal pada usia tersebut. Dan sebelum wafat, Abdul Muttalib mewasiatkan kepada Abu Talib untuk mengasuh Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan alasannya kenapa Abu Talib lah yang dipilih oleh Abdul Muttalib, karena Abu Talib dan Abdul Muttalib merupakan saudara kandung seibu dan sebapak. Ya, seibu dan sebapak. Ya. Abdul Muttalib
ya, menikah dengan beberapa wanita, di antaranya anak yang lahir dari ibu yang sama, yaitu Abu Talib dan Abdullah. Itulah yang menjadi sebab kenapa Abu Talib yang dipilih oleh Abdul Muttalib untuk mengasuh dan merawat Nabi Muhammad SAW. Akhirnya pengasuhan ya beralih kepada pamannya, dan dikisahkan pula bahwa Abu Talib sangat cinta kepada keponakannya ini seperti anaknya sendiri. Didapati dalam beberapa riwayat disebutkan dia sering tidur di samping Nabi SAW. Pada saat Abu Talib berdagang ke Syam, Nabi Muhammad pun diajak. Ya. Namun sayangnya Abu Talib adalah orang miskin. Oleh karena itu Nabi SAW diajak ya oleh pamannya ini untuk membantu beliau dalam berdagang. Nah, kemudian di antara yang dilakukan oleh Nabi SAW juga, selain membantu pamannya berdagang, beliau juga mengembala kambing. Berbicara tentang mengembala kambing di sini, Nabi pernah bersabda, ketika beliau sudah diangkat menjadi seorang Nabi, beliau pernah berkata, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Tidak ada seorang nabi pun yang diutus kecuali mengembala kambing. Jadi semua nabi itu pengembala kambing. Ya. Jadi mengembala kambing pekerjaan mulia atau tidak? Ada yang mengembala kambing? Ada. Tidak ada seorang nabi yang diutus oleh Allah kecuali pernah mengembala kambing. Kemudian faqala ashabu, kemudian sahabat-sahabat berkata, "Wa anta?" Demikian engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nah, ya, aku juga. Aku dulu pernah mengembala kambing. Kuntu ar'aha ala qararita li ahli Makkah. Ya, dulu saya mengembalakan kambing-kambingnya orang Makkah agar dapat upah dari mereka. Itulah pekerjaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu. Ya. Nah, dan ini merupakan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Ya. Nabi nggak punya kambing. Ya, kambing ini milik orang lain, penduduk Mekah. Nah, beliau merawatnya agar dapat upah. Dan itu tujuannya untuk membantu pamannya, karena pamannya adalah orang yang miskin. Ya, perekonomian atau ekonominya kurang baik. Nabi SAW membantu beliau baik dalam berdagang, dan begitu pula salah satunya adalah ya dengan mengembalakan kambing milik orang lain agar bisa mendapatkan upah, dan tujuannya untuk membantu pamannya. Baik, apa alasan atau apa hikmah di balik kebiasaan para nabi dalam mengembala kambing, dan kenapa Allah Azza wa Jalla tetapkan semua nabi pasti mengembala kambing? Ada beberapa alasan kenapa beliau dan juga nabi-nabi yang lainnya mengembala kambing. Yang pertama, untuk mengajarkan tawadhu. Sehingga beliau bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang lemah. Meski beliau dari kalangan orang-orang yang terpandang dari bangsa Quraisy. Dengan tujuan ini sudah pernah kita sampaikan, kenapa sih nabi yang diutus itu dari bangsa Quraisy, dari orang kabilah Quraisy? Agar tidak difahami beliau menjadi seorang nabi kemudian berkuar-kuar dalam tanda kutip untuk berdakwah, untuk mencari nama, untuk agar dipandang. Karena pada dasarnya beliau sudah terpandang. Namun di sisi lain beliau juga ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla hidup dengan kesederhanaan agar merasakan bagaimana ketawadhuan. Terkadang syariat Allah Azza wa Jalla disyariatkan dengan tujuan tersebut, sebagai contoh puasa. Ya, agar kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang bingung dan tidak bisa makan untuk hari ini ataupun hari esok, agar kita bisa saling menguatkan satu sama lainnya. Ini yang pertama, alasannya untuk mengajarkan tawadhu. Karena pekerjaan seorang pengembala ya tidak ada yang pantas untuk disombongkan darinya. Ya. Tapi kalau juragan kambing bang, bisa ya sombongkanlah dikit ya. Belum sudah punya 5 kandang sini. Yang dimaksud di sini bukan sebagai juragannya, tapi apa? Yang mengembala. Ya. Sehingga ini mengajarkan ketawadhuan.
Nah, dan apapun pekerjaannya, seberapa tinggi pekerjaan seorang, tidak pantas baginya untuk takabur atau menyombongkan dirinya. Nabi SAW pernah bercerita bahwa beliau pernah menjadi pengembala kambing setelah ia menjadi nabi. Ibnu Hajar berkata, wa fi dzikrin Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalik ba'da an ulima kaunuhu akramul khalqi 'ala Allah ma kana 'alaihi min 'azimi tawadhu' li rabbih wa tasrih bi minnati 'alaihi wa 'ala ikhwanihi minal anbiya. Nabi SAW menceritakan tentang dirinya bahwa beliau adalah pengembala kambing setelah diketahui oleh para sahabat jika dirinya adalah makhluk Allah Ta'ala yang mulia, menunjukkan akan besarnya tawadhu'nya beliau terhadap Rabbnya, dan dengan tegasnya beliau menyebutkan karunia Allah, yaitu menjadikannya sebagai pengembala kambing terhadapnya dan terhadap saudara-saudara dari para nabi yang lainnya. Beliau menceritakan itu pada saat sudah mendapatkan kedudukan. Kadang sebagian orang malu untuk menceritakan masa-masa susahnya, biar ternyata susah dulu ya, sehingga dia menutup, wah saya orang sukses. Di sini Nabi mengajarkan ketawadhuan, nggak ada yang perlu dimalukan ketika itu pekerjaan halal dan diridhai Allah Azza wa Jalla. Nah, ini. Kemudian yang kedua, itu alasan yang pertama untuk mengajarkan ketawadhuan. Kemudian yang kedua, menunjukkan perhatian terhadap hewan yang lemah. Ini mengajari agar juga memperhatikan kepada yang lemah, kambing. Tidak seperti unta, kuda, atau yang kuat-kuat semisalnya. Dan itu juga mengajari beliau agar memperhatikan yang lemah dari kalangan manusia. Kemudian yang ketiga, kita dapati jenis-jenis kambing itu bermacam-macam. Ada yang jinak, ada yang liar. Maka ketika beliau menjadi seorang nabi atau menjadi pengembala kambing, di situ beliau berlatih untuk bagaimana ya menghadapi segala macam karakter kambing. Ya. Ada yang liar, ada yang jinak. Dan begitu pula lah manusia. Ya. Ada tipe yang angkuh, rendah diri. Ada yang pembangkang. Jadi beliau mempelajari itu pada saat sedang mengembala kambing. Bagaimana luar biasanya dan bagaimana susahnya dalam ya mengatur kambing-kambing ini, ada yang liar, ada yang jinak. Ini sebagai bekal ilmu beliau pada saat menghadapi manusia nanti. Mungkin akan ketemu manusia-manusia sifatnya liar, ada yang jinak. Mudah-mudahan kita termasuk yang jinak. Maksudnya yang manut, nurut dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan dan apa yang Rasulullah SAW perintahkan. Ini juga sebagai bekal beliau. Ini salah satu hikmah dari tugas beliau sebagai pengembala kambing. Kemudian yang keempat, di antara hikmah lainnya adalah menumbuhkan sikap mandiri yang tidak bergantung kepada orang lain. Sikap mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Ini pelajaran penting. Ya. Karena Nabi sejak kecil tidak tergantung kepada orang lain. Kerja atau memakan sebaik-baik harta itu adalah harta yang kita makan dan kita konsumsi dari hasil jerih payah kita sendiri, bukan hasil dari meminta-minta kepada orang lain. Nah, itu kadang kita mendidik anak-anak kita dengan hal demikian. Salah satu kebiasaan yang kurang baik pada saat Lebaran, ketika seluruh keluarga berkumpul, kita ketemu dengan kakak adik kita, yang mana kita punya anak, mereka pun punya anak. Terkadang dengan begitu mudah kita, sana minta sama pamanmu, sana minta sama bibimu, sana minta. Itu sama dengan mendidik anak kita agar suka minta-minta. Yang pada akhirnya tidak tahu malu, kepada siapapun dia bertemu dia akan minta. Dan itu ulum pribadi pernah mendapatkannya. Minta sini, minta sini. Nah, itu harus kita ajari. Ya, bahkan kepada kita pun kita harus rem, kita harus tahan-tahan. Kita buat anak kita ketika meminta sesuatu, ayo sudah minta sama Allah atau belum? Agar dia menggantungkan harapannya kepada Allah Ta'ala, tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, bukan kepada manusia gitu. Ini kadang yang menjadi kesalahan orang tua. Akhirnya dia terbiasa ya, kalau sudah kumpul, suka sekali kalau sudah kumpul Lebaran, karena dia akan mintai satu-satu ya, mintai satu-satu. Ini jangan sampai ini tertanam dalam diri mereka,
suka minta-minta, ketemu pamannya minta, ketemu ini minta, ya. Meskipun mereka masih anak-anak, karena akan terbiasa dengan hal yang demikian. Baik. Kemudian yang lainnya, kelima, ini untuk mengajari kita sifat suka membantu, sifat suka membantu. Imam Ibnu Battal rahmatullah mengatakan, beliau menjelaskan makna dari ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali mengembala kambing. Beliau mengatakan, wallahu a'lam anna dzalika tawdhi'ah wa taqdimah fi ta'rifi siyasat al-ibad wa i'tibaran bi ahwali ru'atil ghanam wa ma yajibu 'ala ra'iha min ikhtiyaril kala laha wa iradiha afdal mawaridiha wa ikhtiyarul masrah wal marah laha wa jabara kasiriha wa rifqu bi dha'ifiha wa ma'rifatu a'yaniha wa husn ta'ahhudiha fa idza waqafa 'ala hadhihi al-umur kanat mithalan li ri'ayatil ibad wa hadhihi hikmatun balighah. Beliau mengatakan, wallahu alam, kenapa ditetapkan hal demikian bahwa tidak ada nabi yang diutus kecuali pernah mengembala kambing. Imam bin Battal mengatakan hikmah dari ini adalah sebagai pembukaan dan muqaddimah untuk menggali cara mengatur para hamba dan untuk mengambil pelajaran dari kondisi para pengembala kambing. Apa yang wajib bagi pengembala kambing dengan memilihkan rumput yang baik bagi kambing, menggiring kambing kawasan yang terbaik, memilih daerah gembalaan yang terbaik dan tempat istirahat yang terbaik, mengobati kambing yang sakit, lembut terhadap kambing yang lemah, mengenali pribadi setiap kambing, serta memberi perhatian yang baik terhadap mereka. Maka jika seorang nabi melakukan hal-hal tersebut, jadilah ia seorang yang teladan dalam mengurusi umat, dan ini merupakan hikmah yang sangat tinggi. Lihat, pada saat beliau datang ke kota Taif, tujuannya adalah untuk menghibur diri. Pada saat sudah mendapati banyak penolakan di kota Mekah, diusir sana, diusir sini, diganggu dan segala macam, beliau ke kota Taif itu dalam rangka untuk menghibur diri. Mudah-mudahan di sana dakwah diterima. Yang beliau lakukan adalah dengan mendatangi pembesar-pembesar Taif, dan ternyata pun mengalami penolakan, bahkan dilempar dengan batu, dihujani dengan batu yang akhirnya keluar darah dari tubuh beliau sampai ditawar oleh para malaikat untuk mengazab mereka. Beliau mengatakan, la tu'adzibhum fa innahum la ya'lamun, jangan azab mereka, sesungguhnya mereka tidak mengetahuinya. Mental seperti ini di mana beliau dapatkan? Dari mengembala kambing. Kalau punya mental pendendam, wah, kesempatan nih, hancurkan saja semuanya, hilang dari peta. Kalau nanti ada yang lihat map, nggak ada lagi yang namanya Taif, nggak ada seperti itu. Karena kambing itu, siapa ya tadi bapak yang ngembala kambing? Ada kan susah, susah, nggak mudah merawatnya dari kecil, memastikan sehat. Manusia enak, sakit apa? Sakit kepala. Kambing sakit apa? Gitu. Bingung nih ngomong apa nih? Susah, apalagi kalau sudah dikembala ke luar gitu, susah sekali. Jadi tingkat kesabaran itu sudah sangat terbentuk. Ada yang liar, ada yang seperti ini. Dan itulah kita dapat bagaimana luar biasanya kesabaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedang di masjid, tiba-tiba masuk Arab Badui, kencing di masjid. Coba kita lagi kajian, tiba-tiba masuk kami di sini. Kira-kira apa yang kita lakukan? Itu para sahabat semua berdiri hendak mencegah beliau, orang Arab Badui. Apa kata Nabi SAW? Da'u, biarkan dia selesaikan hajatnya. Sudah selesai, beliau minta kepada sebagian sahabat untuk mengambil segayung ember yang bersihkan air, segayung air, seember air. Kemudian Nabi minta agar disiram. Sampai dalam riwayat yang lain, saking takjubnya melihat adab dan akhlak yang mulia dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa kata Arab Badui ini? Dia berdoa, Allah marham Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmatilah Muhammad, rahmatilah saya dan Muhammad, jangan rahmati yang lainnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau menyempitkan sesuatu yang luas.
rahmat Allah begitu luas, kenapa Allah sempitkan hanya kepada kita? Tapi itulah akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini salah satu hikmah dari mengembala kambing. Ya Pak, kita nukar kambing kan, kita gembala, melatih kesabaran. Baik, ini para hadis sekalian, sallallahu alaikum jami'an. Ada hadis lainnya masih berbicara tentang masalah menggembala kambingnya. Nabi pernah bersabda, "Wal fakhru wal khuyala fi ahli al-khairi wal ibil, wal faddadin ahli al-wabar, was sakinatu fi ahli al-ghanam." Bangga diri dan kesombongan adalah pemilik kuda dan onta, yaitu orang yang bersuara keras yang tinggal di gurun. Adapun ketenangan adalah para pemilik kambing. Terkadang muamalah kita dengan binatang itu mempengaruhi karakter kita. Jadi kisahkan kenapa orang-orang yang pengembala kuda dan unta itu justru malah condong ke arah sombong. Mungkin salah satu alasannya satu, binatang ini binatang yang kuat. Binatang yang kuat kadang sulit untuk dikendalikan. Pada saat dia berhasil mengendalikannya, saya berhasil. Kemudian juga menunjukkan kegahan pada saat dia menungganginya, menunggangi kuda, menunggangi unta. Ya, dan pada saat mengembalinya itu di sahra, padang pasir, dan sering kali teriak-teriak. Ya, pada saat kita mengendarai kuda, gimana biasa suaranya? Nah itulah. Ya. Sering teriak-teriak. Yang kadang kebiasaan itu menjadikan karakter seorang menjadi sedikit angkuh. Coba pian rasakan sendiri. Pian datang ke suatu daerah menyeret kambing dengan menyeret kuda. Nah, lebih keren yang mana? Kambing itu. Itu kadang membawa karakter. Ya. Namun bukan berarti pasti sombong, enggak. Hanya kecondongan untuk menjadi sombong itu ada. Maka disitulah seorang yang ya punya istal kuda, punya kuda lebih kuat untuk mengendalikan hati. Lagi yang punya unta di rumahnya ada. Punya kuda ada. Kalau ayam, maksud ayam, kira-kira ayam bisa bikin sombong atau tawadhu ya? Kadang bisa sombong juga, apalagi yang tajinya ini lah, ayam jago kadang bisa sombong. Ya semua bisa menjadikan seorang sombong dan semua bisa menjadikan seorang tawadhu. Ini hanya hikmah ya, hikmah di balik apa yang beliau lakukan. Dan di sini pelajaran pentingnya adalah terkadang apa yang biasa kita lakukan itu bisa membentuk karakter seseorang, membentuk karakter seseorang. Ini terbiasa ya, dengan unta dan kambing suka teriak-teriak, akhirnya dia kadang emosian ya. Wallahu a'lam. Baik, lanjut kepada kisah pertemuan beliau dengan pendeta Buhaira. Pada saat beliau dibawa oleh pamannya untuk berdagang ya ke negeri Syam, beliau bertemu dengan seorang pendeta bernama Buhaira. Dan ini kisah penting karena seringkali dijadikan dalil oleh orang-orang Nasara untuk menjatuhkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka kita harus paham betul tentang kisah ini. Baik, Abu Thalib membawa keponakan ini yang ia anggap sebagai anaknya, ya, pada saat beliau berusia belasan tahun menuju ke Syam untuk berdagang. Dalam perjalanan tersebut, saat beristirahat, beliau bertemu dengan seorang pendeta bernama Buhaira. Telah kita ketahui bersama bahwa saat itu negeri Syam dikuasai oleh orang-orang Romawi. Otomatis agama yang dianut saat itu adalah Nasrani. Nah, di sanalah para pendeta berkumpul. Termasuk di antaranya pendeta yang bernama Buhaira. Abu Thalib dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Syam, dan juga sejumlah orang yang sudah tua dari kalangan Quraisy untuk berdagang. Nah, sampainya mereka di dekat
sampainya mereka di tempat yang dekat dengan Buhaira ini, mereka berhenti untuk beristirahat. Untuk mereka diikat. Nah, tatkala sedang beristirahat, tak lama kemudian Buhaira sang pendeta keluar menemui mereka. Padahal sebelumnya para pendeta tidak pernah keluar dari tempat ibadah mereka, nggak pernah keluar. Namun pada kali ini keluar, menemui rombongan-rombongan yang lewat. Padahal kebiasaan itu memang ada rombongan yang lewat, namun tidak pernah ditemui oleh pendeta manapun. Nah, pada saat Nabi SAW bersama pamannya dan rombongan yang lainnya keluar atau mampir beristirahat, ini keluar. Ya. Nah, saat rombongan sedang sibuk membereskan unta, sang rahib pun di sela-sela mereka bertemu Nabi SAW, memegang tangan beliau, kemudian berkata, apa yang beliau katakan? Inilah pemimpin seluruh alam semesta. Inilah Rasulullah SAW, pemimpin seluruh alam semesta. Allah mengutusnya sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Kemudian orang-orang Quraisy kala itu berkata kepada orang, bagaimana engkau tahu hal demikian? Mengapa engkau mengatakan anak kecil ini akan menjadi pemimpin alam semesta? Maka ia berkata, tatkala kalian pergi ke sini, tidak ada satu pohon dan batu pun kecuali sujud kepadanya. Dan saya mengetahui bahwa dia seorang nabi karena adanya tanda kenabian. Di bawah pundaknya semacam tai lalat besar dan padanya ada rambut. Kemudian sang rahib pun pulang, ya. Kemudian membuat makanan, yang makan itu kemudian ia sajikan kepada mereka. Kemudian mereka melihat sebuah bayangan di bawah pohon yang biasa dijadikan tempat bernaung. Kemudian Nabi SAW ingin istirahat di bawah bayangan tersebut, tapi orang-orang Quraisy sudah mendahului duduk di tempat tersebut hingga Nabi duduk di sisi yang lainnya. Tiba-tiba bayangan pohon berpindah kepada Nabi SAW. Ini salah satu tanda-tanda kenabian yang muncul. Ya. Nah, pada saat itu pendeta berkata, jangan engkau bawa Muhammad ke Romawi. Berhati-hatilah karena apabila mereka mengetahui, mereka akan membunuhnya. Karena mereka mengetahui akan keluar seorang nabi baru, ya, dan pasti mereka akan membunuhnya. Tak lama kemudian tibalah 7 orang pasukan Romawi. Mereka ditemui oleh sang pendeta dan bertanya, apa yang membuat kalian ke sini? Maka mereka menjawab, kami mendengar bahwa akan ada seorang nabi yang muncul di bulan ini dan akan melewati jalan ini. Kira-kira itu dari mana ya? Dari live apa gitu? Ya, kok tahu? Akan ada datang seorang nabi di bulan ini dan akan melewati tempat ini. Itulah yang membuat 7 orang Romawi atau 7 pasukan Romawi datang. Ya, jadi mereka datang bermaksud untuk mencari nabi tersebut. Setiap sudut jalan diutus orang-orang untuk mencari nabi. Maka pendeta Buhaira berkata kepada pasukan, jika Allah menghendaki sesuatu, adakah orang yang dapat menolaknya? Maka berbaiklah kepada nabi tersebut jika ia telah muncul. Ya, itu nasihat beliau. Nah, di akhir hadis dikatakan oleh Musa al-Asy'ari, sang pendeta terus mengingatkan agar tidak pernah membawa Nabi Muhammad ke negeri Romawi. Ya, hal ini menyebabkan Abu Thalib memulangkan Nabi bersama dengan Abu Bakar dan Bilal. Jadi tidak melanjutkan perjalanan. Abu Thalib meminta mereka untuk pulang bersama Nabi SAW ke kota Makkah. Nah, ini hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Hanya saja para ulama ini berbeda pendapat tentang keabsahan hadis ini, ya, karena ada salah satu perawi di dalamnya yang dikatakan mungkar. Ya. Hanya saja Imam At-Tirmidzi dalam sunannya mengatakan ini hadis hasan gharib. Ya, hadis hasan gharib, wallahu a'lam bishawab. Namun Imam Az-Zahabi mengatakan atau membantah Al-Hakim dan mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis palsu. Hadis palsu, dan membawakan banyak dalil menunjukkan kepalsuan hadis ini. Beliau membantah mengapa di akhir hadis disebutkan bahwa Abu Thalib mengirim Nabi pulang ke Mekah dengan ditemani Abu Bakar dan Bilal, padahal pada saat itu Bilal belum lahir, ya. Dan Abu Bakar 2,5 tahun lebih muda dari Nabi,
Jadi ini sesuatu yang kontradiktif. Ya, sehingga Imam Az-Zahabi mengatakan inilah hadis palsu. Dan juga bagaimana bayangan pohon tersebut bisa berpindah? Padahal jika bayangan berpindah itu artinya matahari juga harus pindah. Ya, demikian juga Abu Thalib mati dalam keadaan kafir. Seandainya hadis ini benar, lalu mengapa Rasulullah tidak pernah berkata kepada pamannya, wahai paman, ingat nggak saya berusia 12 tahun? Kan kata pendeta demikian, kan saya nabi kok nggak ingat sih? Nah, itu. Jadi alasan-alasan sebagian ulama yang mendhaifkan atau bahkan memalsukan hadis ini, wallahu taala alam bissawab. Baik. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar ya, dan demikian pula Syekh Albani mengatakan dari sisi sanad sahih kecuali lafaz yang terakhir saja. Kan hadisnya panjang ya. Lafaz terakhir saja yang tidak sahih. Ya. Nah, namun anehnya di sini hadis yang diperselisihkan ini dijadikan dalil oleh orang Nasara dengan mengatakan bahwa Muhammad tidak mendapatkan wahyu dari Allah, akan tapi diajari oleh Buhairah, pendeta tadi. Nah, ini yang perlu kita pahami tadi. Makanya kisah ini erat kaitannya dengan mereka. Jadi mereka berdalil dengan hadis ini, Nabi Muhammad nggak pernah dapat wahyu. Dia itu seperti diajari. Pendeta Buhairah mendapatkan ilmu tertentu, demikian, akhirnya dia mengajari kepada Muhammad. Mungkin setelah itu macam-macam terjadi setelahnya. Dia nggak pernah mendapatkan wahyu. Nah, maka kita bantah dengan beberapa alasan. Yang pertama, sanadnya diperselisihkan. Sanadnya diperselisihkan, sehingga tidak pantas mereka berdalil dengan hadis yang diperselisihkan ini. Kemudian yang kedua, jika benar ya bahwa mereka meyakini Nabi Muhammad mengambil ilmu dari Buhairah, lantas mengapa mereka tidak mau beriman kepada beliau? Bukankah ajaran yang dibawa oleh pendeta ini sama dengan yang diajarkan oleh Nabi? Bukankah Nabi mendapatkan ajaran ini dari pendeta? Kenapa kok nggak sama? Gitu. Kemudian juga bantahan ketiga, pertemuan Nabi dengan pendeta Buhairah hanya sebentar, yaitu untuk makan siang, sebentar saja. Dan Nabi Muhammad berbahasa Arab sedangkan beliau berbahasa yang lainnya. Bagaimana mungkin dengan waktu yang sangat singkat bisa mempelajari Al-Quran yang berisi 6.000 ayat? Nah, inilah bantahan-bantahan yang ditujukan kepada mereka yang membawakan hadis ini sebagai dalil bahwa, oh tahu nggak, Nabi kalian itu belajarnya dari pendeta kami. Jadi kalau memang terdengar hal demikian, maka kita jawab dengan jawaban-jawaban di atas. Wallahu ta'ala alam bissawab. Sepertinya kita cukupkan dulu kisah perjalanan hidup Nabi SAW sampai poin ini ya. Insya Allah di pertemuan berikutnya ini ada cerita yang menarik tentang hilful fudul. Hilf itu sumpah, fudul itu ikut campur. Jadi perjanjian yang dibuat oleh bangsa Arab kala itu untuk ikut campur dengan urusan lain dalam rangka menolong dan membantu. Ini perjanjian yang disenangi, yang diikuti oleh Nabi, dan beliau mengatakan ketika beliau diajak kembali untuk melakukan perjanjian yang serupa, meskipun beliau sudah diangkat menjadi seorang nabi, diajak oleh orang-orang Quraisy, pembesar Quraisy untuk bergabung dalam perjanjian ini, beliau akan ikut. Ada cerita di balik itu dan akan ada pelajaran yang besar yang banyak yang bisa kita ambil darinya. Insya Allah kita akan sampaikan di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, ini yang bisa kita sampaikan. Sini ada satu pertanyaan. Assalamualaikum, bismillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, semoga Ustaz dan seluruh kaum muslimin selalu dalam lindungan dan petunjuk Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Mohon izin bertanya Ustaz, apakah bisa di suatu kali perjalanan umroh digunakan untuk umroh pertama kali untuk diri sendiri, kemudian di hari berikutnya digunakan untuk membadalkan umroh bapak saya yang sudah meninggal? Jika boleh, apakah saya harus keluar keluar Makkah dulu baru masuk kembali untuk niat badal umroh? Dan untuk tahallul bagaimana jika sudah dicukur habis pada saat umroh yang pertama
Apakah dicukur sedikit saja agar bisa tahan lagi pada saat badal umrah? Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Khilaf memang dalam hal ini berkaitan dengan apakah boleh umroh pada satu kali safar, pada satu safar dengan satu kali ihram di miqat. Di miqat orang-orang yang bukan merupakan penduduk Makkah. Jadi ihram itu berawal dari umroh itu berawal dari berihram di miqat. Untuk orang-orang yang tinggal di luar kota Mekah, ya, maka miqatnya disesuaikan dari arah dia masuk. Ketika dia masuk dari arah kota Madinah, maka dia mengambil miqat ahli Madinah, yang saat ini dikenal dengan Dzulhulaifah atau Bir Ali. Adapun yang masuk atau berihram dari arah kota Yaman, ya, maka dia berihram dari Yalamlam, dan ini biasanya terjadi pada saat dari tanah air langsung ke kota Mekah. Jadi turun di Jeddah langsung umroh, tidak ke Madinah dulu. Maka itu nanti ihramnya di pesawat 30 menit sebelum sampai ke miqat, itu akan diberitahu oleh pihak maskapai. Pramugari biasa menyampaikan 30 menit lagi akan sampai di miqat, maka hendaklah bersiap-siap mengenakan pakaian dan semisalnya. Nah, saat itulah kita berniat ihram. Dan ini untuk satu umroh. Untuk satu umroh. Yang ingin umroh lagi, maka dia harus keluar dari miqat tersebut. Karena kita statusnya bukan penduduk kota Mekah. Kalau penduduk kota Mekah, maka cukup berihram dari Ji'aranah. Itu salah satu tempat yang merupakan di luar tanah haram atau di luar tanah suci Makkah. Dia menuju tempat tersebut untuk niat ihram atau mengambil miqat. Itu adalah miqatnya ahli Makkah. Adapun yang di luar kota Makkah, maka tergantung dia dari arah mana. Ketika dari Madinah maka Bir Ali, ketika dari Irak, kemudian macam-macam, ya. Ada tempat miqat yang jauh, tempat yang lainnya. Nah, pertanyaannya, saat ini saya sudah statusnya berada di kota Mekah dengan mengambil miqat dari miqatnya penduduk Madinah dan orang-orang yang melewatinya, yaitu Bir Ali atau Dzulhulaifah. Bolehkah saya miqat menggunakan miqatnya ahli Mekah untuk umroh yang kedua ataupun yang selanjutnya? Boleh apa tidak? Nah, di sini khilaf para ulama. Ulum pribadi condong kepada tidak boleh. Salah satu alasan kuatnya, jadi dalil yang mengatakan tidak boleh dan dalil yang mengatakan boleh itu sama. Apa itu? Umrohnya Aisyah radhiyallahu taala anha, umrohnya Aisyah radhiyallahu taala anha pada saat sudah berada di kota Mekah. Padahal beliau bersama Nabi dari kota Madinah untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi Nabi dengan rombongan, begitu pula Aisyah melaksanakan Hajjatul Wada'. Sesampainya di kota Mekah, beliau haid. Menangislah beliau. Maka disampaikan Nabi SAW, itu merupakan sudah sunnah dan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Maka if'ali ma yaf'alul hajj ghairu alla tatufi bil bait. Apa yang harus saya lakukan? Lakukan yang bisa dilakukan oleh para jemaah haji. Kan ibadahnya banyak. Haji kan banyak, wukuf dan segala macam. Silakan bagi orang yang haid, lakukan apa saja dari rangkaian ibadah haji kecuali jangan tawaf. Wukuf boleh dan lain sebagainya. Tawaf jangan, karena masih dalam keadaan haid. Karena disyaratkan harus suci. Tapi selesai ibadah haji, kemudian beliau bersih, ya, sudah bersih dan juga sudah melaksanakan tawaf. Jadi tawafnya ditunggu pada saat sudah bersih. Beliau meminta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk umroh. Maka diizinkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu. Maka beliau meminta kepada salah seorang sahabat, belum lupa namanya, minta kepada salah seorang sahabat untuk mengantarkan Aisyah radhiyallahu anha ke Ji'aranah agar Aisyah bisa umroh dari sana. Maka umrohlah Aisyah. Nah, dari sini dipahami boleh umroh
untuk orang yang di luar kota Mekah yang sudah mengambil mikot dari luar kota Mekah ya, untuk bermikot lagi dari mikotnya penduduk Mekah. Aisyah umroh. Itu dalilnya. Tapi yang mengatakan tidak boleh juga berdalil dengan dalil yang sama. Mereka mengatakan ini kekhususan bagi Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Sahabat yang mengantar umroh apa enggak? Enggak. Banyaknya sahabat-sahabat yang lain saat itu bersama Nabi umroh apa enggak? Enggak. Sehingga ini adalah kekhususan bagi Aisyah radhiyallahu anha yang diizinkan oleh Rasul untuk umrah karena beliau pada saat itu tidak bisa melaksanakan ibadah haji sebagaimana secara sempurna karena terhalang oleh haidnya. Ya. Sehingga wallahu taala bisawab, kalau umrah berkali-kali dengan satu safar yang sama dengan miqat yang sudah diambil di Bir Ali maka tidak bisa. Kalau ingin umrah lagi keluar ke Bir Ali dan itu perjalanan cukup panjang baru balik lagi. Namun ada sebagian mengatakan ya, teruntuk bagi mereka yang Allahu a'lam kapan bisa kembali, diperbolehkan bukan untuk umroh sendiri tapi untuk badal umroh seperti yang ditanyakan ya. Jadi kita jelaskan dari awal agar tidak difahami ini boleh secara mutlak ya, karena condongnya lebih kepada tidak boleh. Tapi ini alasannya dengan kapan kita balik lagi ke sini, keterbatasan dana, waktu dan lain sebagainya, terutama dana. Maka ketika niatnya adalah untuk badal umroh, sebagian mengatakan silahkan ya, sebagian mengatakan silahkan ambil dari Ji'ranah kemudian sampai dengan selesai ya. Wallahu a'lam. Meskipun ini sebagian, meskipun secara pribadi ulun masih condong kepada yang pertama. Ulun masih condong kepada yang pertama. Namun ulun sampaikan karena ada sebagian yang mengambil pendapat yang lain khususnya untuk badal. Tapi kalau untuk pribadi jangan. Kalau untuk badal ya sekali. Kalau sudah dibadalkan jangan 2 kali 3 kali. Badal untuk sekali aja gitu. Untuk sekali saja. Wallahu taala alam bisawab. Tapi bagaimana dengan cukur? Maka antara yang pertama dan yang kedua yang disepakati itu sah umrohnya yang mana? Ya maksimalkan berarti. Kalau bisa botak sekalian. Nah kalau sudah botak bagaimana umroh kedua Ustaz? Nggak masalah. Ketika tahallul, ulama mengatakan dilewatkan begitu saja seakan-akan sedang bercukur. Jadi nggak perlu kulit bagian atas itu dikelupas, nggak perlu yang. Cukup dilewatkan gitu saja dengan silet dan semisalnya, maka itu sudah bagian daripada bertahallul. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ulun rasa cukup sepertinya sudah jam 9:30. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya ulun mohon maaf. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga kita diberikan taufik dan keistiqomahan dalam kebaikan dan ketaatan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.